Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabatku sudah mampir ke konten Tula-Tula Channel. Kali ini kami akan membahas tentang perjalanan spiritual manusia dan ikan nun. Untuk itu selamat menyaksikan sahabat-sahabatku. Di dalam perjalanan ruhani manusia, ada satu fase yang tidak bisa dihindari, fase kehancuran ego. Fase di mana seluruh sandaran lahir runtuh, seluruh kekuatan diri terasa tidak berarti, dan seluruh arah kehidupan seakan tertutup. Dalam tradisi kenabian, fase ini tergambar dengan sangat dalam melalui pengalaman Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan nun. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi peta batin. Ikan nun bukan hanya makhluk fisik, melainkan simbol dari ruang pengosongan total. Ketika Yunus berada dalam 3 lapis kegelapan, malam, lautan, dan perut ikan, sesungguhnya ia sedang memasuki dimensi terdalam dari dirinya sendiri. Sebuah ruang di mana tidak ada lagi peran, identitas, atau keakuan yang bisa dipertahankan. Di titik itulah lahir pengakuan yang paling jujur. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kalimat ini bukan sekadar doa permohonan. Ia adalah runtuhnya seluruh ego. Ia adalah kesadaran bahwa selama ini, aku, telah mengambil posisi yang bukan miliknya. Bahwa keakuan itulah yang menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya. Dalam perspektif makrifat, ikan nun adalah ruang kosong. Sebuah wadah ilahi, yang memaksa manusia berhenti dari segala aktivitas lahir, agar masuk ke dalam kesadaran batin. Di sana tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi konsep diri. Yang ada hanya satu, kehadiran Tuhan yang mutlak. Inilah paradoks spiritual yang jarang dipahami, jalan keluar justru ditemukan ketika tidak lagi mencari jalan keluar. Keselamatan lahir ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya. Di dalam kegelapan total itulah cahaya mulai tampak, bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya kesadaran yang menerangi hakikat. Ikan nun, dalam makna ini, bukan hukuman. Ia adalah rahmat yang tersembunyi. Ia menghentikan Yunus dari gerak yang didorong ego, dan mengarahkannya pada diam yang penuh kesadaran. Ia menutup semua pintu dunia, agar terbuka satu pintu yang paling hakiki, pintu makrifat. Apa yang terjadi setelah itu? Yunus tidak sekadar keluar dari perut ikan. Ia lahir kembali sebagai kesadaran yang baru. Kesadaran yang tidak lagi berpusat pada diri, tetapi sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Ini adalah kelahiran kedua, kelahiran ruhani. Disinilah kita memahami bahwa perjalanan menuju makrifat bukan tentang menambah sesuatu, tetapi mengosongkan. Bukan tentang menjadi lebih besar, tetapi menjadi tidak ada. Karena selama aku masih merasa ada, maka Tuhan belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran. Rahasia ini juga tercermin dalam ibadah sholat. Sholat yang sejati bukan sekadar gerakan dan bacaan, tetapi proses pengosongan diri. Ketika seseorang benar-benar kosong dalam sholatnya, maka ia tidak lagi berdiri sebagai dirinya, melainkan sebagai cermin dari kehendak Tuhan. Dalam kekosongan itu, muncul kehadiran yang hakiki. Maka benar adanya, semakin kosong, semakin berisi. Semakin hilang, semakin nyata. Inilah makam di mana hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi sebagai wadah. Dan di dalam wadah itulah Tuhan menampakkan kehendaknya. Ikan nun mengajarkan bahwa terkadang manusia harus ditelan oleh keadaan, oleh kegagalan, kesempitan, atau kegelapan hidup, agar ia berhenti dari ilusi kontrol. Karena selama manusia merasa mampu mengendalikan segalanya, ia tidak akan pernah benar-benar berserah. Akhirnya, makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semata, tetapi harus dialami. Ia lahir dari kejujuran total, dari kehancuran ego, dan dari keberanian untuk masuk ke dalam perut ikan kehidupan. Dan di sanalah, di dalam kegelapan yang paling dalam, manusia menemukan cahaya yang tidak pernah padam.